Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reski Wahyuni Rashid, NIM 105401113720. Kelas 1C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit tentang masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk kali ini kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Baik, kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu masalah-masalah pendidikan terbagi atas 4. Poin pertama, pemerataan pendidikan. Poin kedua, mutu pendidikan. Poin ketiga, permasalahan relevansi. Dan poin keempat, permasalahan efisiensi. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan persoalan yang terkait dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia yang menjunjung pembangunan suatu bangsa. Yang kedua, mutu pendidikan. Mutu pendidikan merupakan keluaran atau hasil lembaga pendidikan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari dua bentuk. Yang pertama, mutu produk. Pada lembaga pendidikan meliputi hal-hal seperti bahan ajar, jumlah lulusan, presentasi lulusan ujian, alumni yang mengikuti studi lanjutan, alumni yang mendapatkan pekerjaan atau promosi. Dan yang kedua, mutu proses, terkait dengan hal-hal seperti proses pembelajaran, bimbingan peserta didik, konseling, koordinasi pengembangan, bahan ajar dan ujian, jaringan kerja dengan kantor regional di berbagai daerah, sistem registrasi, pengolahan sistem informasi peserta didik, produksi bahan ajar multimedia, produksi bahan ujian, penjadwalan tutorial, layanan bantuan belajar, distribusi bahan ajar, dan penyairan melalui media massa. Yang ketiga, permasalahan relevansi merupakan kesesuaian program pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna atau stakeholders. Pendidikan artinya apa yang dihasilkan lembaga pendidikan dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat atau tepat guna. Yang keempat, permasalahan efisiensi merupakan apabila hasil yang dicapai maksimal dengan biaya yang wajar, karena biaya merupakan ukuran efisien dalam proses pendidikan, dapat menghasilkan output pendidikan dengan biaya yang efisien. Materi kedua yaitu faktor-faktor pendukung permasalahan pendidikan, terbagi atas 5. Yang pertama, iptek, dan yang kedua, pertambahan penduduk. Yang ketiga, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dan yang keempat, menurunnya kualitas penduduk. Dan yang terakhir, kelima, kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sudah membangun. Materi ketiga yaitu solusi permasalahan pendidikan, terbagi menjadi 4. Yang pertama, solusi permasalahan pemerataan dan peningkatan kualitas. Cara pemerataan kualitas pendidikan ditempuh melalui 3 cara. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pendidik lewat penentaran-penentaran. Dan yang kedua, memperkaya pengalaman dan memperlancarkan proses belajar peserta didik. Dan yang ketiga, menetapkan nilai keterampilan, sikap dan kesadaran lingkungan peserta didik. Poin kedua yaitu solusi permasalahan pelayanan pendidikan. Cara memperluas pelayanan pendidikan kuantitas yaitu melalui 4 cara. Yang pertama, memberikan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah. Dan yang kedua, penyebaran pesan-pesan merangsang kegiatan belajar dan partisipasi untuk ikut membangun. Dan yang ketiga, penyebaran informasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan. Dan yang keempat,
usaha memberikan pengalaman pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan realistis. Poin ketiga yaitu solusi permasalahan relevansi pendidikan. Cara meningkatkan relevansi keserasian pendidikan dengan membangun yaitu dapat ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama, menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang fungsional untuk kehidupan di masyarakat kelak. Dan yang kedua, menentukan keterampilan untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang aktual dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menunjukkan jalan untuk membangun keterampilan hidup di masyarakat. Poin keempat yaitu solusi permasalahan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penyajian dapat ditempuh melalui 4 cara. Yang pertama, memberikan kebebasan sesuai dengan minat, kemampuan, kebutuhan ke arah berkembangnya yang optimal. Dan yang kedua, memberikan pengalaman yang bulat agar peserta didik mandiri dan memiliki sikap yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, mengintegrasikan berbagai pengalaman dan kegiatan pendidikan. Dan yang keempat, mengusahakan isi metode dan bentuk pendidikan yang tepat guna, tepat saat, menarik, dan mengesankan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.